Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang literasi digital. Kali ini kita akan membahas tentang menyusun sistem komputer yang efektif untuk pengguna. Pernahkah kalian merasa sistem komputer yang kalian gunakan tidak sesuai dengan kebutuhan? Misalnya, komputer yang digunakan di rumah terasa lambat saat bermain game, atau komputer di sekolah tidak bisa menjalankan software tertentu dengan lancar. Ternyata, untuk setiap kebutuhan tertentu, kita membutuhkan spesifikasi dan konfigurasi komputer yang tepat. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana merancang sistem komputer yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Apa yang kalian lakukan jika komputer yang kalian gunakan tidak bisa menjalankan program dengan baik? Bagaimana cara kalian memilih komponen komputer yang tepat untuk mendukung aktivitas kalian, misalnya untuk bermain game, bekerja, atau desain grafis? Kenapa ada komputer yang cepat, tetapi ada juga yang lambat meskipun harga dan spesifikasinya hampir sama? Apa yang perlu dipertimbangkan agar sistem komputer yang digunakan dapat bekerja secara optimal sesuai dengan tujuan penggunanya? Setelah mempelajari video ini, diharapkan 1. Siswa dapat memahami berbagai kebutuhan pengguna yang mempengaruhi pemilihan sistem komputer. 2. Siswa dapat mengenali dan menjelaskan komponen-komponen sistem komputer yang mempengaruhi kinerja komputer. 3. Siswa dapat merancang sistem komputer yang sesuai dengan kebutuhan pengguna tertentu seperti untuk gaming, desain grafis, atau pekerjaan kantor. 4. Siswa dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih spesifikasi komputer berdasarkan fungsionalitas yang diinginkan pengguna. Pengantar sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Keduanya harus bekerja secara sinergis untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna dengan kebutuhan yang berbeda seperti pekerja kantor, desainer grafis, atau pemain game memerlukan spesifikasi komputer yang berbeda pula. Sebelum merancang sistem komputer, kita harus memahami dengan jelas kebutuhan dan tujuan pengguna. Kebutuhan pengguna dalam merancang sistem komputer. Pengguna rumah atau home user biasanya membutuhkan komputer untuk browsing, media sosial, menonton film, dan pekerjaan ringan seperti mengetik dokumen. Komponen yang diperlukan: prosesor dengan performa standar, RAM 4 hingga 8 GB, penyimpanan SSD atau HDD, dan kartu grafis onboard atau integrated graphics. Pekerja kantor dan pendidikan atau office and educational users umumnya menggunakan komputer untuk aplikasi perkantoran, presentasi, email, dan aplikasi berbasis web. Komponen yang diperlukan: prosesor kelas menengah, RAM 8 GB, penyimpanan SSD untuk kecepatan akses, dan kartu grafis onboard. Desainer grafis dan animator atau creative professionals membutuhkan komputer dengan kemampuan grafis tinggi, terutama untuk pengolahan gambar dan video dengan perangkat lunak desain. Komponen yang diperlukan: prosesor dengan banyak core, misalnya Intel Core i7 atau AMD Ryzen 7, RAM 16 GB atau lebih, kartu grafis dedicated, misalnya Nvidia GTX atau RTX series, dan penyimpanan SSD berkapasitas besar untuk mempercepat rendering dan pengolahan data. Pemain game atau gamers memerlukan komputer dengan performa grafis tinggi dan kecepatan pemrosesan untuk menjalankan game terbaru. Komponen yang diperlukan: prosesor berperforma tinggi, RAM 16 GB atau lebih, kartu grafis dedicated kelas atas seperti Nvidia RTX atau AMD Radeon, dan penyimpanan SSD untuk mengurangi waktu loading game. Komponen-komponen yang membentuk sistem komputer. Prosesor atau CPU
otak dari sistem komputer. Semakin tinggi clock speed dan jumlah core, semakin baik kinerja dalam menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan atau multitasking. Misalnya, prosesor Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5 cocok untuk pengguna dengan kebutuhan umum, sedangkan Intel Core i9 atau AMD Ryzen 9 cocok untuk pengguna yang membutuhkan kinerja tinggi seperti desainer grafis dan gamer. Memori atau RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh sistem. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa berjalan tanpa melambat. Untuk penggunaan ringan, 8 GB sudah cukup. Namun untuk pekerjaan berat seperti desain atau gaming, minimal 16 GB sangat dianjurkan. Penyimpanan atau storage. SSD atau Solid State Drive lebih cepat dibandingkan dengan HDD atau Hard Disk Drive. SSD sangat disarankan untuk sistem operasi dan aplikasi yang sering digunakan, sementara HDD bisa digunakan untuk menyimpan data yang lebih besar. Kapasitas SSD yang disarankan untuk pengguna umum adalah 512 GB hingga 1 TB. Kartu grafis atau GPU. Pengguna kartu grafis dedicated sangat penting untuk pekerjaan yang melibatkan grafik atau visual seperti desain atau gaming. Pilih kartu grafis sesuai dengan kebutuhan. Nvidia GTX atau RTX atau AMD Radeon untuk gaming dan grafis tingkat tinggi. Motherboard dan daya atau power supply unit. Pastikan motherboard mendukung semua komponen yang dipilih, terutama jika ingin menambah komponen tambahan di masa depan. Pastikan juga PSU atau power supply unit memiliki daya yang cukup untuk mendukung keseluruhan komponen komputer. Menyusun sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Langkah pertama dalam merancang sistem komputer adalah menganalisis kebutuhan pengguna. Apa saja tugas yang harus dijalankan komputer? Apakah untuk pekerjaan kantor, gaming, atau desain? Pilih komponen yang seimbang. Misalnya, jika memilih prosesor kelas atas tetapi menggunakan kartu grafis yang lemah, maka kinerja keseluruhan akan terhambat. Budgeting, tentukan anggaran yang tersedia dan sesuaikan pilihan komponen dengan anggaran tersebut. Anda tidak perlu memilih komponen yang terlalu mahal jika tidak sesuai dengan kebutuhan. Praktik merancang sistem komputer. Untuk mengilustrasikan proses ini, kita bisa menggunakan simulasi atau contoh nyata. Misalnya, merancang komputer untuk gamer dengan anggaran tertentu dan memilih komponen yang sesuai. Misalnya, memilih antara prosesor Intel Core i5 atau i7 dan membandingkan pilihan kartu grafis. Gunakan situs web seperti PC Part Picker untuk memudahkan pemilihan komponen yang kompatibel dan sesuai anggaran. Kesimpulannya, merancang sistem komputer yang efektif sangat bergantung pada pemahaman yang baik tentang kebutuhan pengguna. Dengan memilih komponen yang tepat sesuai kebutuhan dan anggaran, kita dapat memastikan sistem komputer yang optimal dan efisien. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.